Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Bukhari Muslim Nasution dari program studi S1 Hukum Universitas Sibir Muhammadiyah, Yogyakarta. Di hadapan kita saat ini kita akan membahas tragedi lingkungan yang berulang dan menjadi tantangan besar bagi ideologi negara kita, yang bertema penunggangan liar dan dampaknya yang parah terhadap banjir di Sumatera. Pengantar masalah kita, Pulau Sumatera khususnya wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sering dilanda bencana hidrometeorologi, terutama banjir bandang dan longsor yang baru-baru ini terjadi. Tragedi ini bukan semata-mata faktor alam. Seringkali air bah membawa kayu-kayu gelondongan yang menjadi indikasi kuat adanya aktivitas illegal logging di kawasan hulu sungai. Ini menunjukkan bahwa nyawa, harta, dan keselamatan ribuan warga di hilir dikorbankan demi keuntungan sekelompok pembalap liar.
Tujuan presentasi dan relevasi hari ini adalah satu, menganalisis bagaimana penebangan liar melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua Pancasila dan keadilan sosial sila kelima Pancasila. Yang kedua, meninjau penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan ini. Topik ini sangat relevan karena melibatkan hak fundamental masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan aman, sebuah jaminan konstitusional yang kini terancam oleh kejahatan transnasional yang terorganisasi. Gambaran umum topik pembahasan kita akan terbagi menjadi 3 segmen utama. Pertama, landasan filosofis dan hukum terkait perlindungan lingkungan. Kedua, analisis kasus dan mekanisme penebangan liar di Sumatera. Ketiga, evaluasi penegakan hukum dan rekomendasi kebijakan. Pemaparan teori hukum dan filosofis Pancasila. Penebangan liar ini bukan hanya kejahatan ekonomi, tapi juga kejahatan ekologis dan kemanusiaan
Dari sisi Pancasila, ia melanggar sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab karena ia menindas hak hidup aman masyarakat, serta sila kelima keadilan sosial karena keuntungan segelintir korporasi atau pelaku ilegal dibayar mahal oleh penderitaan, kerugian, dan kematian rakyat miskin di wilayah hilir sungai. Secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur sanksi pidana yang berat hingga 100 miliar dan 15 tahun penjara, yang mengategorikan illegal logging sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Analisa kasus dan mekanisme penebangan liar. Mari kita fokus pada kasus di Sumatera. Para ahli dan temuan di lapangan seringkali membawa hanyut material kayu yang hanyut terbawa banjir bandang adalah petunjuk kuat adanya deforestasi di hulu sungai. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa beberapa daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencatat luasnya deforestasi yang signifikan dalam dekade terakhir. Penebangan liar ini mengakibatkan fungsi hutan sebagai penyerapan air alami hilang, mempercepat limpasan air permukaan, dan menyebabkan erosi tanah yang masif. Mekanismenya adalah kayu ditebang ilegal, memisahkan tanah gundul yang saat hujan ekstrim atau faktor pemicu alam tidak mampu menahan volume air. Lalu terjadi banjir bandang yang membawa material lumpur, batu, dan sisa kayu ilegal tersebut.
Pendapat ahli dan perbandingan tata kelola. Menurut pakar lingkungan, masalah utama di balik banjir Sumatera dan lemahnya tata kelola hutan dan ahli fungsi lahan yang masif untuk perkebunan sawit atau pertambangan ilegal. Perbandingannya adalah negara-negara yang mengelola hutan berkelanjutan memiliki standar yang jauh lebih ketat, menganggap hutan sebagai infrastruktur vital di Indonesia. Meskipun ada regulasi tantangannya yang menegakkan hukum yang tumpul terhadap aktor intelektual dan korporasi besar yang menandai kejahatan ini, seringkali yang tertangkap hanyalah penebangan lapangan, bukan beneficial owner di baliknya. Penerapan hukum dan implikasi dari lemahnya penegakan hukum ini adalah terlanggarnya hak konstitusional rakyat atas nama rasa aman. Hukum yang seharusnya berat 15 tahun dan denda ratusan miliar seringkali tidak diterapkan secara maksimal atau proses hukumnya rentan intervensi. Padahal penegakan hukum yang tegas terhadap illegal logging adalah wujud nyata keadilan sosial dan keadilan ekologis Pancasila. Hukum diterapkan secara tegas untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan memberikan efek jera yang sebanding dengan kerugian nyawa dan ekonomi yang diderita masyarakat. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bencana banjir parah di Sumatera adalah konsekuensi nyata dari kegagalan ekologis yang diperparah oleh kejahatan penebangan liar. Kejahatan ini secara langsung menentang sila kedua dan kelima Pancasila karena mengorbankan hak kemanusiaan dan merampas keadilan sosial dari masyarakat hilir sungai demi keuntungan ilegal.
Penegakan hukum yang tidak optimal terhadap illegal logging menjadi kunci terulangnya tragedi ini. Tragedi Sumatera adalah pengingat bahwa hutan adalah benteng terakhir kita. Melindungi hutan adalah kewajiban hukum, moral, dan Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bukhari Muslim Nasution dari Parodi S1 Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan video kali ini yang bertujuan presentasi tugas MK Ilmu Hukum, semoga diterima dengan nilai yang baik. Amin. Selamat malam.